Kembali kami ingatkan Anda, pemirsa, bahwa poin pertama disebutkan oleh KBRI Singapura bahwa penolakan didasarkan alasan tidak eligible untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi. Tidak eligible ini mungkin kalau dalam konteks hal ini saya bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tidak memenuhi syarat, tidak berhak untuk masuk. Mungkin itu salah satu padanan yang pas untuk mengenai hal ini. Pak Reza, bagaimana seorang ini kemudian bisa dikategorikan masuk ke dalam tidak eligible, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sebuah negara? Kata kunci non-eligible itu kan bisa mengundang banyak perspektif ya. Dan biasanya diharapkan dengan digunakan kata kunci itu dianggap selesai. Kalau istilah nuklir itu neither confirm nor deny. Jadi saya nggak mengatakan iya, saya nggak mengatakan tidak. Tapi untuk kasus ini non-eligible ya, kalau kita merunut pada penjelasan UAS tadi, beliau sudah memenuhi semua kriteria dan beliau ditolak ya. Jadi saya pikir pemerintah Singapura perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan non-eligible. Karena biasanya yang non-eligible itu adalah mereka yang punya track record tidak baik di mata intelijen negara setempat. Misalnya pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan HAM, pernah menggunakan kata-kata kunci yang tidak menyenangkan negara lain, kemudian pernah terafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang, tapi Awas bisa mengatakan, yuk silakan periksa track record saya, ada di YouTube, dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Melayu ada. Jadi saya pikir alangkah lebih baiknya pemerintah Singapura memberikan penjelasan lebih mendalam dari sekedar non-eligible. Karena kalau tidak, masyarakat bisa berpikir liar. Misalnya pemerintah Singapura mengidap Islamofobia. Padahal United Nations General Assembly sudah menyatakan tanggal 15 Maret 2 bulan silam itu adalah hari melawan Islamofobia. Kemudian bisa dikatakan ini mengganggu solidaritas ASEAN untuk menciptakan persaudaraan antar masyarakat yang ASEAN sendiri sangat mengharapkan lewat namanya social cultural pillar. Yaitu selain political security dan economic pillar kan. Dan untuk itu ASEAN ke depan harus diawaki oleh masyarakat umum. Dan bisa semakin liar kalau masyarakat melihatnya dari perspektif Internal Security Act. Nanti kita akan juga bahas lagi karena Pak Dubes, Pak Suryo Pratomo juga sudah mengatakan sepertinya hingga sejauh ini Singapura menolak untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, tapi kami kan bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan. Ini kami akan sajikan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas Imigrasi Indonesia. Bapak bisa dijelaskan terkait kronologi penolakan UAS atau Ustadz Abdul Somad oleh imigrasi Singapura? Ya, baik. Kejadiannya kemarin ya, hari Senin, ada 7 orang warga negara Indonesia yang berangkat ke Singapura melalui TPI Batam Center, dan mereka berangkat ke Singapura kira-kira pukul 12 siang, dan sampainya di Singapura oleh otoritas imigrasi Singapura dilakukan pemeriksaan dan mereka ditolak untuk masuk ke Singapura, dan ketujuh warga negara tersebut kembali ke Batam, dan sampai di Batam kira-kira pukul 18 memang disinyalir atau salah satu dari antara ketujuh warga negara Indonesia tersebut adalah Ustadz Abdul Somad Batubara. Mereka berangkat bersama keluarganya dan mereka secara keimigrasian di Indonesia, mereka tidak ada persoalan dengan dokumen keimigrasian. Mereka sudah memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Namun demikian, otoritas Singapura menolak mereka masuk ke Singapura itu menjadi otoritas dan kewenangan sepenuhnya oleh negara Singapura. Demikian. Alasannya kenapa Pak kira-kira UAS ditolak masuk? Iya, alasan Singapura menolak mereka tentu yang tahu Singapura, itu kan otoritas mereka. Untuk itu ya silakan tanya ke Kedubes Singapura supaya lebih jelas. Ya. Baik, dan Ustadz Hendri, kalau tadi dari tayangan yang sudah sempat kami sajikan hasil wawancara tim TV One dengan Ustadz Abdul Somad memang mengatakan Ustadz Abdul Somad menginginkan adanya penjelasan dari Kedutaan Besar Singapura di Indonesia mengenai hal ini. Upaya berikutnya apa Ustadz Hendri? Ya, sebelum itu saya ingin jelaskan juga bahwa mengatakan bahwa kami tidak memenuhi syarat, SCA Singapura mengeluarkan surat bahwa kami disetujui itu pada tanggal 14
bulan 5 tahun 2022 jam 12.48 waktu Singapura. Jadi surat ini dikeluarkan bahwa persetujuan kami masuk itu pada tanggal 14. Artinya kalau memang kami tidak memenuhi syarat, tentu surat ini tidak akan keluar. Ini fakta untuk meluruskan kedutaan besar Indonesia yang memberi penjelasan bahwa ICA tidak menyebut bahwa kami tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat kami. Dan faktanya kami sudah melewati proses imigrasi. Kami berada di luar. Kalau tidak memenuhi syarat, itu kami tidak langsung ditolak. Tidak perlu masuk ke dalam. Tapi kami sudah masuk ke dalam. Bahkan saya bertanya tugas. Kan yang bermasalah Ustaz Abdul Somad. Kami bisa keluar kan? Oh enggak, semuanya harus pulang. Ini perlakuan yang mereka barukan. Apa alasannya? Kami tidak punya kuasa. Ini aja. Itu satu penjelasan yang perlu diklarifikasi supaya tidak salah. Tidak salah persepsi gitu. Jangan dibawa narasi ketidakbenaran dalam hal ini. Kalau seandainya ditolak, tentu ini tidak akan keluar. Surat ini. Tertanggal 14 bulan 5 jam 12.48 waktu Singapura dikeluarkan surat ini. Artinya 2 hari sebelum kami berangkat. Itu Mbak penjelasan terkait dengan bahwa kami tidak memenuhi syarat untuk menerima. Baik. Itu perlu diluruskan supaya orang tidak salah persepsi. Baik Ustaz Henry, terima kasih sudah memberikan informasi ini dan juga sudah meluruskan. Pak Reza, mungkin terakhir untuk perbincangan kita, adakah kemungkinan kemudian Ustaz Abdul Somad ini untuk bisa masuk kembali ke Singapura dan juga presiden apa yang bisa dijadikan akibat adanya kejadian ini, termasuk juga pernyataan dari dubes kita di Singapura yang menyatakan bahwa Singapura sudah mengatakan tidak akan menjelaskan masalah ini. Istilah non-eligible itu multi-interpretasi ya. Saya khawatir masyarakat akan menghendaki jawaban yang lebih keras. Ustadz Abdul Somad sudah berbicara dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan belum Arab ya. Ini gemanya bisa meledak ke seluruh dunia gitu. Saya sangat berharap pemerintah Singapura untuk memberikan jawaban yang lebih jelas dan final. Karena kalau tidak, itu masyarakat akan berpikir, apakah yang diberlakukan itu adalah Internal Security Act tahun 1960 yang kata kuncinya adalah preventive detention, prevent subversion, dan suppress organized violence. Jadi kalau hal ini diberlakukan diam-diam, itu akan sangat berbahaya bagi orang-orang Indonesia yang masuk dalam file merah dalam imigrasi Singapura. Dan untuk itu saya pikir kita tidak bisa memaksa Pak Abdul Somad untuk datang maupun tidak datang ya. Tapi urusan ini harus segera selesai. Pertama lewat pemberian penjelasan yang lebih dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Dan yang kedua bahasa Jawanya itu diuwongke ya. Harus diberikan penghargaan tersendiri bisa menjadikan beliau, walaupun beliau nggak mau ke Singapura, menjadi narasumber dalam suatu kegiatan internasional yang ada di Singapura misalnya. Beliau jadi narasumber seminar internasional, international seminar, dan mungkin beliau menjadi pembicara kunci karena diamnya Abdul Somad bisa mempengaruhi opini dunia atas Singapura. Misal Singapura kalau berhubungan dengan modern fashion, Islamic fashion, Islamic bank, Islamic finance, Islamic insurance, itu diamnya seorang Abdul Somad itu bisa berarti sangat besar bagi masyarakat di Asia Tenggara. Baik. Dan untuk itu perlu diselesaikan segera dan otoritas Singapura hendaknya memberikan suatu jawaban yang lebih dimengerti deh oleh masyarakat umum. Baik, Pak Reza Shah, terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya. Kita akan nanti tunggu apa langkah berikutnya akan dilakukan, termasuk juga penjelasan yang akan diberikan oleh Singapura. Akankah kemudian akan memberikan keterangan kepada kita tentunya. Ustadz Hendy juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam.